Gunung Salak dikenal sebagai gunung yang penuh misteri. Banyak orang hilang tanpa jejak di sana. Inilah kisah nyata hilangnya seorang pendaki bernama Jatmiko yang sampai hari ini tidak pernah ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita yang berjudul Hilangnya Pendaki di Gunung Salak. Langsung aja kita mulai ceritanya. Jatmiko sudah lama mengajak Bagus, Egi, dan Asep untuk mendaki Gunung Salak. Sejak beberapa minggu lalu, ia sudah gencar membicarakan rencana itu. Bahkan setiap nongkrong bersama pun, topiknya tak jauh-jauh dari pendakian. Gunung Salak memang bukan gunung tinggi seperti Semeru atau Rinjani, tapi nama besar gunung ini sudah lama dikenal bukan karena keindahannya semata, melainkan karena misteri dan cerita-cerita seram yang menyelimutinya. Banyak orang bilang kalau mendaki Gunung Salak bukan hanya soal fisik, tapi juga soal mental. Mereka berangkat pagi-pagi dari Bogor dengan peralatan seadanya. Tidak ada persiapan matang seperti pendaki profesional. Hanya tas carrier ukuran sedang, matras tipis, jaket, makanan ringan, serta air mineral yang mereka beli di warung sebelum berangkat. Semangatnya besar, walaupun mereka tahu Gunung Salak terkenal angker dan tidak sedikit berita tentang orang hilang, pesawat jatuh, hingga pendaki yang tak pernah kembali. Yang penting kita hati-hati aja, Mik, kata Jatmiko sambil tertawa kecil, mencoba mengusir rasa takut yang sebenarnya juga ia rasakan. Bagus hanya menggeleng sambil menghela napas. Jangan sompral, Mik, katanya banyak orang hilang di sini. Nggak semua jalur bisa dilalui. Kadang kita nggak sadar, udah salah jalan. Egi menimpali dengan nada ragu. Matanya melirik ke kanan dan ke kiri, seolah takut ada yang mendengar. Kalau menurut cerita, banyak jalur yang sebenarnya bukan jalur manusia. Ada jalur lain, jalur gaib. Katanya mirip banget sama jalur biasa. Tapi kalau salah pilih, bisa nyasar ke dunia lain. Asep yang biasanya pendiam dan tidak suka banyak bicara, hanya menunduk sambil merapikan tas carrier-nya. Gerak-geriknya tampak hati-hati, seolah dia sendiri merasa tidak nyaman dengan obrolan itu. Mereka akhirnya memulai pendakian lewat jalur resmi. Dari pintu masuk jalur pendaki, udara masih terasa normal, hanya sejuk khas pegunungan. Namun begitu mereka mulai menapaki hutan lebih dalam, suasana Gunung Salak terasa berbeda. Jalan setapak yang mereka lalui licin karena hujan semalam. Akar-akar besar menjulur seperti tangan yang mencoba menghalangi langkah mereka, dan kabut tipis mulai turun meski matahari baru saja naik. Sesekali suara-suara aneh terdengar samar dari balik pepohonan. Awalnya seperti desir angin, lalu berubah seperti suara ranting patah. Kadang terdengar juga suara langkah kaki lain di belakang mereka, padahal tidak ada pendaki lain yang terlihat. Bagus beberapa kali menoleh, tapi yang ia lihat hanya deretan pohon tinggi yang menjulang dan bayangan kabut yang menebal. Di tengah perjalanan, Jatmiko yang berjalan paling depan tiba-tiba berhenti di sebuah percabangan jalan. Ada jalur resmi yang jelas ditandai dengan papan kecil, sementara di sebelahnya ada jalur kecil yang tampak jarang dilewati, ditutupi dedaunan kering dan rumput liar. Ayo, kita lewat sini aja. Jalannya lebih singkat, kata Jatmiko sambil menunjuk jalur kecil itu dengan semangat. Bagus langsung menolak, suaranya meninggi. Jangan sembarangan, Mik. Itu bukan jalur pendaki. Jalur resmi ada di sebelah sana. Kita nggak boleh asal belok, bahaya. Namun Jatmiko keras kepala. Ia selalu punya sifat nekat dan merasa tahu segalanya. Dengan alasan ingin cepat sampai puncak, ia tetap memilih jalur itu. Kalian kalau takut, tunggu aja di sini.
Gue yakin jalur ini tembus ke atas. Gue pernah dengar katanya ada jalan alternatif. Bagus menghela napas panjang. Ia ingin melawan, tapi melihat Jatmiko sudah melangkah duluan membuatnya serba salah. Egi memandang Bagus seolah minta keputusan, sementara Asep tetap diam, hanya menunduk tanpa komentar. Akhirnya, mau tidak mau, ketiganya mengikuti Jatmiko dari belakang. Sejak itu, suasana semakin tidak wajar. Jalannya lebih sempit, kanan kiri dipenuhi semak belukar yang tinggi. Semakin jauh mereka melangkah, hutan terasa makin sunyi. Padahal sebelumnya masih terdengar suara burung atau serangga. Kini yang terdengar hanyalah suara daun kering yang terinjak oleh langkah kaki mereka. Sesekali terdengar suara tawa lirih, sangat pelan, seperti suara anak kecil yang sedang bermain petak umpat. Suara itu terdengar dari arah semak-semak, padahal tidak ada siapa-siapa. Egi langsung merinding. Ia menoleh ke belakang memastikan tidak ada orang lain. "Kalian dengar nggak barusan?" tanyanya dengan suara bergetar. Bagus mengangguk pelan, wajahnya pucat. "Iya, gue dengar. Tapi jangan peduliin. Anggap aja itu angin." Jatmiko berusaha tertawa meski terdengar kaku. "Ah, paling suara hewan. Kalian penakut banget sih." Tapi setelah itu ia berjalan lebih cepat, seolah ingin segera meninggalkan suara yang mengganggu itu. Semakin jauh mereka masuk, kabut semakin pekat. Pohon-pohon besar tampak seperti bayangan hitam yang bergerak, meski sebenarnya hanya karena kabut yang menutupi pandangan. Jalan setapak yang mereka ikuti pun makin tidak jelas, bercampur dengan akar-akar besar dan tanah lembab. Asep yang tadi diam akhirnya bersuara, tapi pelan, tapi tegas. "Mending kita balik, gue nggak enak perasaan." Jatmiko menoleh sebentar, wajahnya kesal. "Balik gimana? Kita udah lumayan jauh. Lagi pula jalannya kan masih ada. Jangan manja, Sep." Tapi di dalam hati, Jatmiko sendiri mulai merasa ada yang tidak beres. Entah kenapa ia merasa jalannya berputar-putar. Pemandangan di sekitarnya seperti sama terus, meskipun mereka sudah berjalan hampir 1 jam. Egi mulai panik. "Mik, gue ngerasa kita muter-muter. Tadi ada pohon besar tumbang, sekarang kita nemuin pohon itu lagi. Padahal harusnya cuma satu arah." Bagus langsung menghentikan langkahnya. "Ini udah gak ada bener, Mik. Gue bilang kan jangan ambil jalur ini. Kita udah nyasar." Hening. Hanya terdengar napas mereka yang mulai memburu. Kabut semakin menebal, jarak pandang hanya sekitar 5 meter. Di kejauhan samar-samar terdengar lagi suara tawa. Kali ini lebih jelas, seperti ada yang mengintip dari balik pepohonan. Asep menelan ludah, tubuhnya kaku. "Itu suara masih ada, tapi kok makin dekat?" Tak ada yang menjawab. Mereka semua tahu suara itu nyata. Dan yang lebih menyeramkan, suara itu terdengar di tengah hutan yang jelas-jelas sepi, jauh dari pemukiman. Jatmiko berusaha tenang, meski tangannya mulai gemetar. "Udah, jalan aja. Jangan dengerin. Jangan mikirin aneh-aneh." Namun semakin mereka berjalan, suasana makin menekan. Angin berhenti berhembus, udara terasa berat, seperti ada yang mengawasi setiap langkah mereka. Pohon-pohon tinggi menjulang seakan menutup jalan, dan bau aneh mulai tercium, seperti bau bunga melati bercampur tanah basah yang menyengat. Egi tiba-tiba berhenti, wajahnya pucat pasi. Gue ngelihat sesuatu barusan, di balik pohon itu." Mereka semua menoleh ke arah yang ditunjuk Egi. Tidak ada apa-apa. Hanya pohon besar yang berdiri diam. Tapi entah kenapa, Bagus merasa ada bayangan hitam bergerak cepat lalu menghilang begitu saja. Bagus langsung memegang bahu Jatmiko, suaranya bergetar. "Mik, sumpah, ini udah gak beres. Kita harus balik sekarang, sebelum terlambat." Jatmiko terdiam. Untuk pertama kalinya,
ia tidak punya jawaban. Hari mulai gelap. Matahari yang tadi sempat menerobos kabut, kini sudah benar-benar tenggelam, menyisakan langit kelabu yang ditutup awan pekat. Kabut semakin tebal, membuat jarak pandang semakin terbatas, bahkan hanya beberapa meter dari tenda mereka. Suara hutan berubah. Jika siang tadi masih ada cicit burung atau serangga yang bersahutan, kini suara itu menghilang, tergantikan keheningan aneh yang menekan dada. Seolah seluruh isi hutan menahan napas. Mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk mendirikan tenda di sebuah area datar yang mereka temukan di tengah jalur sempit. Tempat itu tampak cukup aman, meski dikelilingi pohon-pohon besar yang menjulang dengan akar menonjol keluar tanah. Bagus dan Egy sibuk membantu memasang tenda, sementara Asep menyalakan kompor portable yang mereka bawa untuk memasak mie instan. Saat malam turun sepenuhnya, hanya cahaya senter dan lampu kecil dari tenda yang memberi penerangan. Bagus dan Egy masih sempat bercanda kecil, mencoba menutupi rasa takut mereka dengan obrolan receh meski tawa mereka terdengar kaku. Asep, seperti biasa, lebih banyak diam fokus mengaduk panci kecil berisi air mendidih. Kuah panas naik ke udara bercampur kabut dingin, menciptakan aroma mie instan yang menusuk hidung. Namun, di tengah kesibukan itu, mereka tak sadar Jatmiko tidak lagi bersama mereka. Ia, tanpa pamit, tiba-tiba keluar dari tenda dan berjalan menjauh. Awalnya mereka mengira Jatmiko hanya ingin buang air di balik semak, tapi waktu terus berjalan, dan ia tak juga kembali. Jatmiko kemana? Tanya Bagus. Baru sadar kalau temannya tak ada di sekitar. Egy langsung bangkit keluar tenda sambil membawa senter. Ia menyorotkan cahaya ke kanan dan kiri, memanggil dengan suara yang dibuat setenang mungkin. "Miko, jangan jauh-jauh, nanti kesasar. Balik ke tenda, Mik." Hanya saja, yang terdengar hanyalah gema suaranya sendiri, memantul di antara pepohonan. Hutan tetap sunyi, seolah menelan suaranya bulat-bulat. Tiba-tiba, samar-samar terdengar suara langkah kaki berlari di kejauhan. Suara itu seperti semakin menjauh, cepat, tergesa-gesa, lalu menghilang begitu saja. Bagus dan Egy saling berpandangan. Wajah mereka pucat. "Lo denger juga?" Suara Bagus gemetar. Egy langsung bangkit, keluar tenda sambil membawa senter. Ia menyorotkan cahaya ke kanan dan kiri, memanggil dengan suara yang dibuat setenang mungkin. "Miko, jangan jauh-jauh, nanti kesasar. Balik ke tenda, Mik." Hanya saja, yang terdengar hanyalah gema suaranya sendiri, memantul di antara pepohonan. Hutan tetap sunyi, seolah menelan suaranya bulat-bulat. Tiba-tiba samar-samar terdengar suara langkah kaki berlari di kejauhan. Suara itu seperti semakin menjauh, cepat, tergesa-gesa, lalu menghilang begitu saja. Bagus dan Egy saling berpandangan, wajah mereka pucat. "Lo denger juga?" Suara Bagus gemetar. Egy langsung mengangguk. "Iya, itu suaranya Miko kan? Kayak orang lari." Mereka langsung panik. Bagus menyalakan senter lebih terang, menyusuri area sekitar tenda. Tanah di sekitar sana basah dan berlumpur karena hujan sore tadi. Seharusnya, jika ada orang berlari, pasti meninggalkan jejak tapak kaki yang jelas. Namun anehnya, mereka tidak menemukan bekas apapun. Tanah tetap licin tanpa goresan atau bekas pijakan. "Ini nggak masuk akal," kata Bagus. Matanya meneliti tanah basah. "Kalau dia lari ke arah sana, pasti ada jejak. Tapi ini nggak ada sama sekali." Asep yang sedari tadi diam, tiba-tiba berbisik lirih. Suaranya hampir tak terdengar, tapi cukup membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Aku tadi lihat, Miko dipanggil seseorang." Bagus menoleh cepat, hampir memegang pundak Asep. "Dipanggil siapa?" Asep menunduk, wajahnya pucat pasi. Matanya tak berani menatap. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Perempuan, rambutnya panjang, berdiri di balik pohon besar. Dia melambai." Suasana hening seketika.
Jantung mereka bertiga berdetak kencang, lebih keras daripada detak normal. Bagus menelan ludah, sementara Egy mundur setapak, menatap gelap di sekitar hutan dengan senter bergetar di tangannya. "Jangan bercanda, Sep," kata Bagus, berusaha menenangkan diri, meski suaranya terdengar seperti orang yang ketakutan. "Lo serius lihat?" Asep mengangguk pelan. "Serius, gue lihat jelas. Dia senyum. Terus Miko kayak dihipnotis. Dia jalan ke arahnya. Abis itu gue nggak lihat lagi." Malam itu mereka tidak bisa tidur. Tenda yang seharusnya memberi perlindungan malah terasa seperti perangkap. Suara-suara aneh semakin sering terdengar. Ada suara langkah kaki yang mengitari tenda pelan-pelan, seolah-olah ada seseorang yang sedang memperhatikan mereka dari luar. Sesekali terdengar juga suara orang memanggil nama mereka dari kejauhan. Suara yang mirip Jatmiko tapi terdengar aneh, datar dan menyeramkan. "Miko." Suara itu memanjang menggema di tengah kabut. Bagus menutup mulutnya dengan tangan, matanya melebar. "Belum dengar nggak barusan?" Egy mengangguk. Wajahnya basah oleh keringat dingin. "Itu suaranya Miko, tapi bukan, gue yakin itu bukan dia." Kain tenda beberapa kali bergeser, seperti ada yang menyentuhnya dari luar. Kadang terdengar suara seperti kuku yang menggores perlahan, membuat mereka semua gemetar ketakutan. Asep sampai membaca doa dalam hati berkali-kali, sementara Bagus memegang senter erat-erat, siap menyorot jika ada sesuatu yang masuk. Namun tidak ada yang benar-benar terlihat. Yang ada hanya bayangan kabur yang bergerak cepat di luar tenda, terlalu cepat untuk bisa dikenali. Mereka bertiga saling merapat, duduk bersandar satu sama lain di dalam tenda. Tidak ada yang berani tidur. Setiap kali salah satu dari mereka hampir terlelap, suara-suara itu kembali muncul, membuat mata mereka terjaga. Malam terasa begitu panjang. Ketika pagi tiba, kabut masih menggantung tebal, menutupi cahaya matahari. Jatmiko tidak juga kembali. Rasa panik mereka semakin menjadi. Bagus langsung keluar tenda, menyalakan senter meski cahaya pagi sudah ada, mencoba mencari ke segala arah. Mereka bertiga berjalan berputar di sekitar lokasi perkemahan, berharap menemukan jejak atau tanda keberadaan Jatmiko. Tapi anehnya, jalannya selalu kembali ke tempat yang sama. Mereka mencoba ke arah utara, tapi ujung-ujungnya kembali lagi ke tenda. Mereka mencoba ke arah barat, tapi lagi-lagi, setelah beberapa menit, mereka kembali ke titik awal. Seolah-olah hutan mempermainkan mereka, membuat jalur yang mereka tempuh selalu berputar di tempat yang sama. Egy semakin panik. Ini nggak benar. Kita kayak dikurung di sini. Jalannya balik lagi terus. Bagus mencoba menahan rasa takutnya, meski wajahnya sendiri sudah pucat. "Tenang, mungkin kita salah baca jalur. Kita harus coba lagi. Nggak mungkin kita terjebak di satu tempat begini." Tapi Asep hanya berdiri diam, matanya kosong menatap ke arah pepohonan. Dengan suara pelan, ia berkata, "Dia belum selesai sama kita." Bagus menoleh, bingung. "Maksud lo siapa?" Asep menghela napas panjang. Suaranya bergetar. "Perempuan itu. Dia belum selesai sama kita. Miko udah dibawa, dan sekarang giliran kita." Ucapan itu membuat suasana semakin menyesakan. Bagus dan Egy terdiam, merasakan hawa dingin merambah di kulit mereka. Untuk pertama kalinya, mereka sadar kalau pendakian ini bukan lagi sekedar perjalanan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak terlihat sedang mengintai mereka. Hari kedua pencarian semakin membuat mereka putus asa. Malam sebelumnya sudah cukup menguras tenaga dan mental, kini pagi yang berkabut lagi-lagi hanya menghadirkan ketidakpastian. Bagus, Egy dan Asep berjalan berkeliling di sekitar area perkemahan, mencoba memanggil-manggil nama Jatmiko dengan suara lantang. "Miko, Jatmiko, balik Mik!" Teriak Bagus sampai serak, namun yang menjawab hanya gemas suaranya sendiri yang memantul di antara pepohonan.
Suara mereka seakan tenggelam di dalam kabut yang pekat. Tidak ada jawaban, tidak ada tanda-tanda kehidupan lain, hanya keheningan yang menekan. Setiap kali mereka memanggil, justru terdengar samar-samar seperti ada suara yang menirukan, memanggil balik, tapi suaranya datar, kosong, dan menyeramkan. Seakan hutan itu sendiri sedang mempermainkan mereka. Bagus mencoba berpikir rasional. Ia mengambil pisau lipat dari saku dan mulai menandai batang pohon besar yang mereka lewati. Kalau kita balik ke sini lagi, harusnya bekas ini masih ada. Minimal kita bisa tahu kita muter atau enggak, katanya dengan penuh keyakinan meski suaranya bergetar. Namun ketika mereka berjalan sekitar setengah jam dan kembali ke titik itu, tanda yang tadi ia goreskan dengan jelas menghilang begitu saja. Pohon itu kembali mulus, seakan tak pernah disentuh benda tajam. Bagus memincingkan mata, mendekatkan wajahnya ke batang pohon. Tidak ada bekas apapun. Egy mulai gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya, meski udara gunung begitu dingin. Kita kayak diputar-puterin, Gus. Ini bukan jalur manusia, gue yakin. Suaranya serak, seperti orang yang hampir putus asa. Bagus menoleh cepat, berusaha menahan rasa takut yang sudah hampir meledak. Jangan ngomong gitu, kalau kita panik makin gak bisa mikir. Tapi Asep tetap diam. Sejak semalam wajahnya semakin pucat, matanya cekung dan langkahnya semakin pelan. Ia seperti menyimpan sesuatu yang berat, sesuatu yang enggan ia ceritakan. Hingga akhirnya, saat kabut makin menebal dan suasana makin mencekam, Asep berhenti melangkah. Dengan suara lirih, hampir berbisik, ia berkata, "Aku dengar, Miko nggak mau balik. Dia sudah ikut yang manggil semalam." Bagus terdiam, lalu seketika darahnya naik ke kepala. Ia mendekat, menatap Asep dengan mata melebar. "Maksudmu apa, Asep? Jangan asal ngomong loh." Asep mengangkat wajahnya perlahan dan untuk pertama kalinya, Bagus melihat air mata menggenang di matanya. "Aku melihat sendiri, malam itu, Jatmiko jalan sambil senyum. Dia nggak ngelihat kita sama sekali. Dia ngikut perempuan itu ke dalam kabut. Rambutnya panjang, pakaiannya lusuh, mukanya pucat kayak mayat. Gue udah bilang, tapi kalian gak percaya." Kata-kata itu membuat Egy langsung terduduk lemas. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Tubuhnya gemetar hebat. Bagus hanya bisa mematung, menatap Asep tanpa kata. Rasanya ia ingin marah, ingin membantah, tapi batinnya sendiri tahu bahwa ucapan Asep ada benarnya. Mereka semua mendengar suara-suara aneh. Mereka semua merasakan ada sesuatu yang tidak wajar sejak Jatmiko hilang. Hari itu semangat pencarian benar-benar padam. Mereka masih berusaha berjalan ke berbagai arah, tapi jalannya selalu kembali ke tempat yang sama. Seperti ada tangan tak terlihat yang memaksa mereka berputar, tak bisa keluar dari lingkaran gaib itu. Setiap langkah hanya menambah rasa putus asa. Malam berikutnya jauh lebih mencekam. Kabut semakin tebal, bahkan senter yang mereka nyalakan hanya mampu menembus sejauh 2 meter. Suara-suara aneh kembali muncul. Kali ini bukan hanya langkah kaki atau suara yang mengitari tenda, tapi terdengar jelas suara Jatmiko memanggil mereka. "Gus, Egy, Sep." Suaranya sayup, seperti datang dari dalam kabut. Bagus berdiri dengan wajah pucat, hampir saja keluar tenda mengikuti suara itu kalau saja Egy tidak menarik lengannya dengan kuat. "Jangan, Gus, itu bukan Miko, itu cuma suara yang nyamar," teriak Egy panik. Tenda kembali bergoyang seperti ada yang berlari mengitari mereka. Sesekali kain tenda ditarik dari luar, menimbulkan suara gesekan yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Bagus mencoba menyorot keluar, tapi hanya ada kabut putih pekat. Bayangan hitam bergerak cepat, lalu hilang lagi. Asep hanya menunduk sambil menangis lirih. Ia tahu, apapun yang mereka dengar malam itu bukanlah Jatmiko yang sebenarnya. Temannya sudah diambil, dan yang tersisa hanya bayangan atau suara yang menipu. Ketika pagi datang, tubuh mereka lelah, mata sembab karena tidak tidur semalaman. Mereka sepakat untuk turun gunung, apapun caranya. Namun jalan turun tidak pernah mereka temukan. Jalur selalu berubah, tanda-tanda yang mereka buat hilang, dan arah kompas pun seakan tak berguna.
Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka. Mereka kehabisan bekal makanan, hanya menyisakan air sedikit. Suara-suara gaib terus menghantui, membuat mental mereka hancur. Bagus mulai sering marah-marah, Egi menangis tanpa suara, dan Asep lebih banyak melamun dengan tatapan kosong. Hingga akhirnya, setelah sekian lama, tim SAR yang melakukan pencarian resmi menemukan mereka. Bagus, Egi, dan Asep berhasil turun dengan kondisi tubuh kurus, wajah pucat, dan mata kosong. Mereka diselamatkan, namun satu orang tetap hilang, Jatmiko. Tidak ada yang tahu di mana ia berada, tidak ada jejak, tidak ada tubuh, seolah lenyap di telan Gunung Salak. Pencarian resmi pun dihentikan setelah beberapa minggu. Banyak orang ikut naik, termasuk warga sekitar yang terbiasa dengan medan hutan. Namun hasilnya tetap sama. Jatmiko tidak pernah ditemukan. Seperti menghilang ke dalam jalur gaib yang hanya bisa diakses oleh penghuni gunung itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Bagus, Egi, dan Asep akhirnya benar-benar turun gunung dengan perasaan hancur. Mereka pulang ke keluarga masing-masing, membawa cerita yang tak pernah bisa mereka lupakan. Namun tidak ada yang benar-benar percaya pada cerita mereka. Banyak yang menganggap mereka hanya berhalusinasi karena kelelahan. Hanya warga sekitar yang menggeleng ketika mendengar kisah mereka. Seorang sesepuh desa berkata dengan nada berat, "Gunung Salak itu bukan tempat sembarangan. Kalau sudah dipanggil penunggunya, manusia tak bisa kembali. Jatmiko sudah jadi milik mereka." Sejak hari itu, Jatmiko tak pernah kembali. Warga percaya ia dibawa oleh penunggu Gunung Salak. Sampai sekarang, setiap kali kabut turun, orang-orang masih mendengar suara seseorang memanggil nama sahabatnya, Jatmiko. Sekian cerita dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.